Pada video tutorial kali ini, saya akan membagikan cara pembuatan video pembelajaran menggunakan Canva. Perlu diketahui, cara pembuatan ini menggunakan sistem online. Artinya ketika teman-teman tidak memiliki jaringan internet yang tidak memadai, maka sangat tidak disarankan menggunakan media ini. Seandainya teman-teman memiliki akses koneksi internet yang bagus, maka langkah ini bisa dipergunakan, bisa dicoba. Caranya bagaimana? Silahkan teman-teman menuju ke browser, misalnya ke Mozilla ataupun browser yang lain. Lalu di sini kita ketikkan saja canva.com. Canva.com. Seperti ini. Lalu klik enter. Lalu kita bisa melihat di sini tampilan pertama dari Canva ini. Seandainya teman-teman menghendaki login, maka di sini sudah ditawarkan kita mau sign up, kita masuk. Akan tetapi seandainya teman-teman tidak menghendaki ini semua, maka tidak masalah. Maka kita tetap bisa mempergunakan Canva ini untuk melaksanakan pembuatan video pembelajaran. Caranya bagaimana? Silahkan teman-teman klik presentasi. Di sini ada tampilan presentation, video, dan seterusnya. Memang ini banyak sekali, nanti teman-teman bisa membuka satu persatu untuk fitur-fitur yang lain. Akan tetapi pada video kali ini saya akan fokus pada pembuatan video pembelajaran menggunakan Canva ini. Presentation, lalu kita klik. Nah, kelemahan dari Canva ini tentu saja karena ini berbasis online, maka ketika koneksi internet kita kurang cepat, maka ini akan menghambat dari proses pembuatan video pembelajaran kita. Yang kedua adalah ketika teman-teman nanti belum membeli, artinya ini kita menggunakan secara gratis dan tidak login, maka nanti ada beberapa kekurangan, yang diantaranya adalah kita tidak bisa menggunakan yang ada gambar-gambar yang ada watermarknya. Seandainya kita menghendaki ini tidak melalui login ataupun sign up, berarti teman-teman hindari untuk langkah-langkah tersebut. Baik, kita mulai saja. Di sini ada tampilan template, ada upload, ini digunakan untuk mengupload, ini kita abaikan saja yang upload. Foto, ini kita bisa memilih foto-foto yang kita kehendaki, elemen. Nah, ini bisa kita klik satu persatu. Teks ini berarti kita untuk memasukkan teks-teks yang dipergunakan untuk video pembelajaran kita. Lalu audio, ini berarti kita bisa memilih musik latar yang kita kehendaki. Video juga sama, berarti video yang ada di Canva ini bisa kita pergunakan untuk memperindah, untuk melengkapi dari konten video kita. Dan background ini berupa warna-warna yang kita bisa pergunakan di dalam pembuatan video pembelajaran. Baik, saya akan memulai dari template dulu. Di sini ada banyak sekali template. Nah, teman-teman bisa melihat banyak sekali di sini berbagai macam pilihan. Saya misalnya ingin mencari di misalnya size, maka akan langsung tampil banyak sekali template yang bisa kita pergunakan. Misalnya saya memilih yang bagian ini, science lesson. Ya sudah, kita klik saja. Lalu akan tampil secara lengkap untuk template ini apa saja, bagaimana saja untuk tampilan-tampilan background-nya. Nah, misalnya bagian awal di sini kita klik saja. Nah, pada bagian preview di sini akan muncul sendiri. Nah, misalnya kita memilih yang mana. Misalnya saya memilih bagian awal adalah untuk judul, ya sudah, saya memilih yang ini saja. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Di sini bisa kita klik tulisannya. Kita klik, double klik, misalnya kita ubah untuk judulnya itu misalnya tentang cara menggambar misalnya. Ya tidak apa-apa meskipun tidak nyambung dengan template-nya, ini hanya contoh saja. Kita bisa mengatur di sini, kita letakkan di atas, misalnya di sini ada nama kita, misalnya saya berikan nama Fajar Prihatanto. Dan kita bisa melaksanakan pengaturan di sini seperti halnya ketika di PowerPoint ataupun yang lain. Nah, di sini ada pengaturan warna hurufnya apa, misalnya kita bisa memilih warna sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita. Nah, misalnya seperti itu.
kita ubah warnanya dengan warna hitam misalnya, ya sudah, kita buat bold, lalu kita kecilkan, kita besarkan pengaturannya di sini. Efeknya juga kita bisa memilih mau dibuat yang seperti apa. Misalnya ada bayangan seperti ini, ada shadow, atau mungkin teman-teman menghendaki yang lain. Lalu di sini ada jenis huruf. Nah, bisa dipilih misalnya yang jenis seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Nah, teman-teman, seandainya teman-teman tidak menghendaki ini berbayar, maka hindarilah memilih jenis-jenis apapun konten yang ada simbol seperti ini, simbol mahkota. Nah, lebih amannya adalah teman-teman memilih yang sudah ada saja di sini, yang tidak ada simbol mahkotanya yang untuk membeli. Lalu kita bisa menganimasikan, misalnya kita buat ini tampilannya bagian pertama seperti ini. Yang kedua, misalnya saya ingin mencari di sini, nah seperti ini tampilannya. Misalnya saya berikan tulisan ini tujuan pembelajaran misalnya. Dan seterusnya, ini diberikan tulisan apapun sesuai dengan kehendak teman-teman. Lalu kita berikan animation lagi, misalnya diberikan bagian awal itu yang mana, misalnya seperti ini. Nah, sekali lagi hindari untuk memilih yang ada simbol-simbol pembayaran seperti ini, simbol-simbol untuk membayar. Pilih yang memang ini sudah disediakan secara custom dari sana. Lalu seandainya ini durasinya bisa kita atur, misalnya berapa detik. Nah, timingnya itu bisa kita atur. Kita geser ke kanan atau ke kiri. Kalau sudah selesai, done. Lalu kita menambahkan lagi untuk halaman berikutnya, misalnya kita bisa memilih template yang lain. Jadi tidak harus satu template yang sama, tetapi kita bisa memilih misalnya dari sini. Nah, di sini tampilan HP seperti ini, misalnya saja. Misalnya kita klik seperti ini. Teman-teman bisa mengganti foto ini dengan foto yang dikehendaki. Misalnya ini kita hapus, kita di sini memilih foto, misalnya, nah yang sudah ada di sini saja, misalnya kita memilih gambar ini misalnya. Nah, kita bisa meletakkan di sini, dan sekali lagi saya ingatkan untuk tidak memilih yang ada tulisan di sini, ada kanvanya. Jadi ini untuk menghindari ketika nanti kita proses penyelesaian akhirnya, untuk proses pembuatan videonya ini tidak ada kendala. Nah, kita menambahkan lagi misalnya di bagian sini saya menggunakan template yang lain misalnya. Nah, di sini ada berbagai macam tampilan. Di sini saya memilih untuk set yang berikutnya ini, untuk gambar ini saya ubah menjadi, nah ini bisa diputar video ternyata. Ini saya ganti, saya hapus misalnya. Nah, ketika teman-teman melihat ada simbol seperti ini, ada gambar seperti ini, maka ini bisa kita masukkan foto ke dalam gambar ini, dan nanti untuk bagian pinggirnya atau bingkainya nanti menyesuaikan dengan apa yang sudah disiapkan oleh Canva. Misalnya saya mencari foto lagi. Foto misalnya tentang seperti ini. Saya masukkan di sini apa yang terjadi. Nah, ini akan terpotong secara otomatis. Dan seterusnya. Seandainya add sini kita tambahkan video juga bisa, caranya sama. Jadi kita mencari di sini video yang sekiranya itu sesuai dengan penjelasan kita bisa memasukkannya ini secara otomatis dengan cara klik. Misalnya ini, saya klik di sini. Nah, kita atur di mana tampilannya, terus untuk durasinya berapa, itu bisa kita atur. Di sini kita bisa memotongnya. Saya sarankan agar nanti tidak terlalu memberatkan dari tampilan presentasi kita, maka video ini tidak perlu ditambahkan
Akan tetapi seandainya teman-teman menghendaki, kalau tidak ada videonya kurang bagus, ya sudah, ini silahkan ditambahkan untuk melengkapi dari video pembelajaran teman-teman semuanya. Baik teman-teman, seandainya ini sudah selesai, jadi cukup simpel kita menggunakan Canva ini. Tadi kita sudah ada judul, tujuan pembelajaran, dan seterusnya, ada penjelasan materi dan gambar, ada animation. Nah, kita bisa mengatur setiap slide ini durasinya berapa. Setelah itu, kita bisa menambahkan musik. Jadi di sini ada fasilitas untuk menambahkan audio. Kita bisa memilih misalnya untuk presentasi ini saya tidak ingin menyampaikan suara saya, tetapi nanti biarlah peserta didik itu membaca dan ada iringan musik. Saya misalnya memilih yang ini. Nah, silahkan teman-teman bisa memilih, jangan memilih yang ada simbol seperti ini, yang ada pro-nya. Saya memilih misalnya morning yang ini. Nah, di sini ada tulisan free, berarti kita bisa mempergunakan ini untuk musik kita. Nah, kita klik saja, kita seret ke sini, ini bebas. Nah, di sini otomatis akan muncul Morning Snowflake, ini musik pengiring dari video pembelajaran kita. Kita bisa memutar di sini. Kita bisa memilih di sini bagian mana yang akan kita pergunakan. Yang jelas, teman-teman bisa mengetahui di sini untuk semua slide ini, maka audionya juga menyesuaikan. Jadi artinya tidak semua musik itu akan tampil, tetapi menyesuaikan dengan durasi semua slide yang telah teman-teman buat. Nah, jangan khawatir nanti apakah suaranya akan terdengar manis ketika didengarkan, artinya ada fade in, fade out-nya. Nah, kita coba saja, ini berarti sudah kita anggap selesai saja untuk video pembelajaran kita. Seperti ini tampilannya, lalu kita klik. Silahkan teman-teman untuk mendownload hasil dari video pembelajaran ini di simbol panah ke bawah seperti ini. Untuk type-nya seperti ini tidak usah diubah. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ternyata ada satu video yang itu ternyata harus membayar. Maka kita sebaiknya mengubah ini agar gambarnya nanti betul-betul ketika kita klik ekspor menjadi sebuah video, kita tidak perlu membayar. Caranya ya kita cari saja yang sekiranya itu membayar. Itu yang mana? Teman-teman bisa melihat di sini ya. Jadi ketika kita centang, ini yang mana yang membayar, nanti yang berbayar itu nanti akan ketahuan. Oh, ternyata ini tidak. Lalu yang ini. Nah, kita lihat ternyata yang page atau halaman yang terakhir itu berbayar. Maka kita tidak usah menggunakannya. Ini dicentang saja, di-uncheck, lalu done. Nah, ketika teman-teman tidak muncul tadi, ada yang simbol pembayaran berupa dolar, maka ini sudah siap kita pergunakan. Kita klik download. Seperti itu. Kita tunggu hasilnya nanti seperti apa. Kita tunggu saja. Baik, di sini langsung ada petunjuk seperti ini. Jika panjenengan menggunakan, jika teman-teman menggunakan IDM, maka di sini akan muncul untuk mendownload. Nah, seperti ini. Akan tetapi seandainya teman-teman menghendaki ini untuk tidak mendownload menggunakan IDM, maka bisa diklik yang ini. Jadi your download should have automatic start, if not download here, dan seterusnya. Ini nanti silahkan teman-teman coba. Saya sarankan menggunakan IDM biar nanti lebih mudah. Seandainya ada kesulitan, silahkan teman-teman mendaftarkan saja. Jadi pendaftarannya tidak sulit, cukup teman-teman melalui Facebook atau melalui Google atau menggunakan email, nanti langsung bisa terdaftar. Lalu kita klik start download. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita cari ini berada di mana, tentu saja ada di download, lalu kita cari yang video. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya. Bagus sekali menurut saya, ada tampilan seperti
seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengkombinasi dengan berbagai fitur lainnya. Terima kasih telah berkunjung ke channel Kantata Ilmu. Silahkan teman-teman yang belum untuk melaksanakan subscribe, lalu like dan share. Seandainya bermanfaat untuk teman-teman, bisa juga dimanfaatkan oleh orang lain. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.